Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Silmi Hazinur Ajijah, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya, tepatnya dari program studi D3 Keperawatan. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk sebelumnya, saya harap audiens semua dapat memperhatikannya dengan baik sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Untuk nama perusahaannya sendiri yang saya usung adalah Chemi Kitchen. Nah, di sini dengan slogan jangan cuma enak, tetapi harus sehat. Nah, saya mengusung nama ini dari nama panggilan saya sendiri, yaitu Chemi, dan Kitchen yang berarti dapur. Nah, di sini sangat kontras sekali produk apa yang akan saya jual. Nah, saya mengambil nama ini karena saya rasa ini unik dan akan membuat rasa penasaran kepada calon-calon customer. Nah, saya harap dengan rasa penasaran calon customer ini akan menarik rasa penasaran dan banyak calon customer yang ingin mengetahui produk apa yang saya jual, dan insya Allah akan banyak yang menyukai produk saya ini. Nah, lalu untuk lokasinya sendiri saya memiliki dua tempat, yaitu berada di Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya dan di Jalan Tangsi Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk perusahaan saya sendiri merupakan home industries, dan untuk pemasarannya sendiri saya melakukan stand atau pertokoan, dan juga produk kami tersedia melalui layanan pesan antar. Jadi kami sendiri yang mengantarkan kepada customer setelah customer memesan. Nah, mengapa saya memilih lokasi ini? Karena lokasinya yang sangat strategis, mudah dijangkau, dan untuk penduduk di sekitarnya merupakan dari rentang usia anak-anak sampai dewasa. Nah, lalu di sini ada beberapa produk dari perusahaan kami. Yang pertama ada herbal drink. Di sini ada tamarind and turmeric. Nah, untuk produk ini merupakan minuman herbal yang sehat dan kaya akan manfaat. Di antaranya ada manfaat untuk menghilangkan nyeri haid, membantu melancarkan nyeri haid, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, ini merupakan produk olahan sendiri yang terbuat dari bahan-bahan rempah alami seperti kunyit, asam jawa, dan bahan lainnya. Lalu untuk makanannya sendiri, di sini ada cilok spicy and salty. Nah, cilok ini merupakan produk yang terbuat dari tepung tapioka. Nah, untuk nilai gizinya sendiri di sini saya menambahkan ikan, ayam, dan juga isian lainnya seperti keju. Nah, mengapa saya mengambil produk ini? Produk ini akan saya pasarkan terutama kepada anak-anak, di mana anak usia dari toddler hingga prasekolah itu merupakan masa-masa di mana anak-anak sulit atau malas untuk makan. Nah, di sini saya akan memberikan asupan gizi dengan tampilan yang menarik untuk mencegah stunting pada anak-anak. Lalu di sini juga saya menjual produk dari Cimol Mozzarella. Nah, Cimol ini untuk sasarannya saya kepada kaum muda kisaran dari rentang usia 15 sampai 20 tahunan. Nah, di sini mengapa saya memasarkannya kepada anak-anak muda? Karena di sini merupakan
produk perpaduan dari cita rasa modern dan juga daerah, di mana cimol merupakan makanan khas daerah terutama Sunda, dan saya padukan dengan keju mozzarella yang kekinian atau modern dan menghasilkan rasa yang enak. Nah, untuk komoditi yang saya usahakan sangat kontras sekali. Saya berusaha untuk bergerak di dalam industri makanan dan minuman yang sehat dan kekinian. Mengapa saya mengambil di industri ini? Karena saya rasa industri makanan ini sangat mudah untuk dijual, sangat mudah dipasarkan, dan menggunakan modal yang sedikit tetapi keuntungannya banyak. Nah, selain itu, saya juga membantu untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dengan memberikan produk-produk yang bergizi, sehingga anak-anak maupun orang dewasa mau memakan produk-produk yang sehat, bergizi, tetapi enak. Nah, lalu saya memasarkannya dengan harga yang sangat terjangkau agar para customer semua dapat menikmatinya. Nah, untuk yang pertama ada cilok. Saya menjualnya Rp5.000 untuk satu porsi. Lalu untuk cimol mozzarellanya sendiri saya menjualnya dengan harga Rp12.000 per porsi. Lalu untuk herbal drinknya saya menjual Rp10.000 per botol. Nah, untuk produk yang saya pasarkan ini dapat saya jual dengan dua tampilan, yaitu ada yang sudah matang, sudah kami goreng, lalu ada produk yang mentahannya. Jadi customer bisa memasaknya di rumah. Lalu untuk produk kami tahan sampai 1 minggu, juga dapat dikirim ke luar kota. Nah, untuk selanjutnya di bisnis plan ini saya menggunakan teori dari SWOT. Nah, yang pertama untuk strength atau kekuatannya. Nah, kekuatan dari produk yang saya jual adalah produk terdiri dari berbagai macam rasa dan bentuk. Lalu bahan produk yang sehat dan berkualitas tinggi merupakan modal utama perusahaan untuk memastikan customer merasa puas. Lalu lebih menarik karena perpaduan bahan modern dan tradisional di dalam produk kami. Nah, produk modern dan tradisional ini akhir-akhir ini sangat digemari oleh anak-anak muda. Lalu produk kami sendiri menggunakan ilmu dari yang sudah saya terima saat kuliah, yaitu tidak melupakan nilai-nilai gizi pada produk yang saya jual. Lalu untuk kelemahan dari produk ini atau weakness-nya, yaitu saya rasa produk akan mudah ditiru karena produk ini dari secara tradisionalnya hampir semua kalangan tahu. Lalu untuk produk ini saya rasa kurang tahan lama karena hanya bertahan selama 1 atau 2 minggu. Lalu untuk opportunitiesnya, untuk peluangnya sendiri, saya rasa saya memiliki peluang dari tempat yang sangat strategis, lalu fasilitas yang memadai, dan relasi yang cukup baik untuk mengenalkan produk perusahaan saya sendiri ini. Lalu untuk threats-nya atau ancaman, saya rasa akan adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Lalu bicara tentang konsumen, saya menargetkan produk saya dipasarkan ke semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Karena sudah saya jelaskan di awal, produk ini sangat baik untuk semua kalangan karena memiliki nilai gizi yang
sangat baik, terutama untuk pertumbuhan anak-anak dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini. Lalu untuk produk saya jual ini akan mulai opening pada tanggal 4 September, tetapi produk ini sudah mulai saya promosikan untuk menarik perhatian customer. Nah, lalu produk ini dapat dibeli dari hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 8 sampai pukul 10 malam. Karena kami menyediakan layanan pesan antar langsung kepada pelanggan. Nah, selain itu, produk ini dapat dijumpai di stand atau pertokoan yang bertempat di Jalan Rumah Sakit dan Jalan Tangsi. Nah, untuk partnership dan yang dapat dipercaya oleh saya sendiri yaitu ada keluarga dan teman dekat tentunya. Nah, untuk keluarga sendiri sebelumnya ada di bidang makanan juga dengan nama Instagram Micinin. Nah, itu merupakan perusahaan penjual makanan yang juga sudah sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan saya. Lalu untuk keluarga saya yang lain ada dengan nama Instagram Anita, di mana itu menjadi partner bisnis saya untuk memegang yang di daerah Jalan Rumah Sakit. Nah, untuk teman dekat saya sendiri dengan Instagram Windia, nah itu merupakan menjadi ajang promosi saya di mana menggunakan sosial media yaitu Instagram. Jadi saya tidak mengeluarkan budget untuk promosi karena teman-teman dekat saya membantu dalam usaha ini. Jadi saya memasarkannya melalui teman-teman dan keluarga saya. Lalu aspek dari pembuatan produk saya, alat-alat yang diperlukan sangat mudah, dapat dijumpai sehari-hari di rumah seperti kompor gas, set alat memasak, lalu handphone atau laptop untuk melakukan pemasaran dan pengaturan administrasi. Lalu yang terakhir ada kendaraan untuk melakukan layanan pesan antar produk kami. Nah, lalu ada modal. Di sini saya menggunakan modal dari diri sendiri, dari tabungan. Nah, dengan total modal yang saya perlukan adalah 198.000 dengan keuntungan insya Allah 2.185.300. Nah, lalu yang terakhir ada promosi. Bagaimana sih caranya perusahaan saya mempromosikan produk-produk? Nah, untuk yang pertama saya tentunya menggunakan sosial media. Karena apa? Karena zaman sekarang ini kalau nggak pakai sosial media akan dianggap kurang up to date. Lalu sosial media merupakan sarana yang paling mudah dan paling cepat untuk memasarkan suatu produk. Nah, di sini saya menggunakan sosial media WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Di WhatsApp ini saya bisa menggunakannya untuk layanan pesan. Jadi customer akan memesan menggunakan WhatsApp untuk memesan produk kami. Lalu di grup-grup WhatsApp saya akan menyebarkan informasi tentang produk yang saya jual. Nah, lalu dari sosial media Instagram saya menggunakannya untuk promosi. Nah, untuk zaman sekarang ini saya menggunakan yang namanya selebgram, yang kebetulan teman saya sendiri yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di mana kita sudah memposting konten-konten menarik tentang perusahaan ini akan menarik banyak lagi pelanggan. Semakin banyak customer yang membeli dan mengupdate-nya di Instastory, maka produk ini akan semakin terkenal dan akan semakin banyak yang ingin membeli karena ini merupakan bukti langsung dari kepuasan customer. Lalu yang terakhir juga ada
sosial media Facebook. Nah, di sini ada beranda. Jadi kita memposting produk-produk kami dan ini akan tersebar hingga ke semua kalangan. Nah, ini ada promosi dan pemesanan melalui media sosial yang sudah saya lakukan hari ini untuk launchingnya. Nah, yang pertama ini ada di WhatsApp. Kita melakukan update di WhatsApp Story. Lalu ini untuk di Instagram seperti menggunakan jasa selebgram ini. Lalu ini untuk pemesannya menggunakan WhatsApp. Baiklah, presentasi saya alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan dan memperhatikan sampai akhir. Saya harap bisnis plan ini dapat membantu juga kepada audiens semua untuk melakukan usaha. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.